Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi telah mengikuti tampilan video ibu yang sedang mengambil 6 buah sawo yang sudah matang. Dan ibu mengupas 1 buah sawo. Semua anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, kakak dan adik, semuanya ingin mencicipi buah sawo tersebut. Yang menjadi persoalan sekarang, bagaimana membagi sawo itu. Sehingga setiap anggota keluarga mendapat bagian yang sama besarnya. Dan tiap anggota keluarga mendapat berapa bagian dari sawo itu. Mari perhatikan bersama-sama. Ada satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik, dan 1 buah sawo. 1 buah sawo dipotong-potong menjadi 4 bagian yang sama besar. Maka, tiap orang mendapat bagian yang sama besar. Setiap potong adalah 1/4 bagian dari keseluruhan buah sawo. Jika kita mengambil 3 bagian dari 4 potong buah sawo tadi, maka kita akan memperoleh 3/4 dari keseluruhan sawo yang utuh. 1/4 dan 3/4 disebut pecahan. 1/4 artinya 1/4 dari satuan. 3/4 artinya 3/4 dari satuan. Pada lambang pecahan 1/4, 1 disebut pembilang dan 4 disebut penyebut. Begitu juga pada 3/4. 3 disebut pembilang dan 4 disebut penyebut. Sisa sawo yang matang tinggal 5 buah lagi. Apakah 5 sawo tersebut dapat dibagi menjadi 4 bagian yang sama besarnya? Mari kita perhatikan. Potonglah 5 sawo menjadi 4 bagian yang sama besarnya, sehingga setiap sawo menjadi 4 potong, masing-masing 1/4 bagian. Dari sawo pertama, setiap anggota keluarga mendapat 1 potong sawo, berarti masing-masing mendapat 1/4 sawo. Dari sawo kedua, ketiga dan keempat juga sama, mendapat 1/4 dari sawo. Begitu pula dari sawo kelima, setiap anggota keluarga mendapat 1/4 dari sawo. Jadi, secara keseluruhan, setiap anggota keluarga mendapat 5 potong sawo, yang setiap potongnya 1/4 sawo. Ini berarti setiap anggota keluarga mendapat 5/4 sawo. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 5 dibagi 4 sama dengan 5/4, yang berarti bahwa pecahan 5/4 itu mempunyai 2 arti. 5/4 artinya 5/4 dari satuan, atau 5 dibagi 4 sama dengan 5/4. Nah, bagaimana sekarang sudah mengerti? Bilangan yang di atas disebut pembilang dan bilangan yang di bawah disebut penyebut. Tapi ingat, penyebut tidak boleh sama dengan 0. Jika kita mempunyai pecahan 3/5 dan 1/8, mana yang disebut penyebut dan mana yang disebut pembilang? 3 dan 1 merupakan pembilang, sedangkan 5 dan 8 merupakan penyebut.
Kita perhatikan sekarang. Kue pertama dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar, berarti setiap potongnya adalah setengah bagian. Kue yang kedua dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar juga, berarti setiap potongnya 1/4 bagian. Kue yang ketiga dipotong menjadi 8 bagian yang sama besar, berarti setiap potongnya 1/8 bagian. Satu potong kue pertama sama dengan 1/2 kue. 2 potong kue kedua sama dengan 2/4 kue. 4 potong kue yang ketiga sama dengan 4/8 kue. Karena ketiganya sama, berarti setengah kue sama dengan 2/4 kue sama dengan 4/8 kue. Jadi, pecahan setengah, 2/4, 4/8 dapat disebut pecahan yang sama. Dan setengah adalah bentuk yang paling sederhana dari pecahan tersebut. Nah, bagaimana caranya menentukan pecahan yang sama? Untuk menentukan pecahan yang sama, caranya mengalihkan atau membagi pembilang atau penyebut dengan bilangan yang sama. Misalnya 1/2. 1 dikalikan 3, maka pembilangnya dikalikan dengan 3. Begitu juga dengan 2 dikali 3, maka penyebutnya dikali 3. 1 kali 3 sama dengan 3, dan 2 kali 3 sama dengan 6, maka didapat 3/6. Maka 3/6 sama dengan 1/2. Sekarang kita sederhanakan 12/16. 12 sebagai pembilang kita bagi dengan 4, dan 16 sebagai penyebut kita bagi dengan 4 pula. Maka menghasilkan 3/4. 3/4 nilainya sama dengan 12/16. Kalian sudah mengerti sekarang apa pecahan itu dan mana penyebut, mana pembilang. Kita sudah tahu. Perhatikan gambar berikut. Kue pertama lebih besar dari kue kedua, dan kue kedua lebih kecil dari kue ketiga. Nah, anak-anak, tadi kita bersama-sama telah belajar mencari pecahan yang sama, menyederhanakan pecahan, dan membandingkan pecahan. Untuk mencari pecahan yang sama yaitu mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Untuk menyederhanakan pecahan yaitu dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan faktor persekutuan terbesar dari pembilang dan penyebut bilangan tersebut. Dan untuk membandingkan beberapa bilangan pecahan ditentukan oleh urutan angka yang terbesar atau dari yang terkecil dari pembilang pecahan-pecahan tersebut.
yang sebelumnya penyebutnya disamakan terlebih dahulu. Nah, untuk latihan, coba kerjakan soal-soal yang ada di buku paket. Ibu kira cukup sekian pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.